tentunya harus mengakomodir semua jalur pendidikan yang ada, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bisa dilanjutkan? Nah, kalau melihat tanggapan dari dan masukan Forum PLKP terhadap konsep peta jalan pendidikan, khususnya terkait pembinaan pendidikan informal dan non-formal, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, Forum PKP sudah mempelajari konsep peta jalan pendidikan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kami memandang peta jalan pendidikan hanya fokus untuk jalur pendidikan formal saja. Kami merasakan ada upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan peran serta atau peran daripada lembaga kursus dan pelatihan dan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai bagian daripada pendidikan non formal dan informal. Dan ini tentu saja sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kami melihat di sini ada sesuatu yang tidak konsisten apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam gambaran pendidikan Indonesia dan tantangannya, karena kalau kita lihat peta jalan pendidikan yang disusun itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu menyangkut tentang tren global dan masa depan pembelajaran. Dan yang kedua, gambaran pendidikan Indonesia dan tantangannya ke depan. Nah, di situ dikatakan bahwa elemen-elemen pendidikan, semua elemen-elemen pendidikan selama ini sudah berkontribusi baik terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. Nah, yang mengherankan kami kalau semua elemen pendidikan termasuk formal, non formal dan informal sudah berkontribusi baik terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Mengapa di dalam peta jalan pendidikan ini pendidikan non formal dan informal dihilangkan atau tidak disinggung sama sekali? Nah, yang kedua, masih di dalam gambaran pendidikan di Indonesia saat ini dikatakan bahwa hasil PISA Indonesia sangat mengkhawatirkan atau sangat memprihatinkan. Dan di situ dikatakan salah satu penyebabnya adalah bahwa apa yang diberikan atau apa yang sudah dikontribusikan sekolah itu belum maksimal. Nah, selama ini pendidikan non formal yang berfungsi sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti pendidikan formal sudah melakukan tugasnya mendukung pendidikan formal walaupun belum maksimal. Ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, kami diberikan kesempatan saja memberikan tambahan, memberikan pelengkap, dan juga mungkin pengganti pendidikan formal, hasilnya masih memprihatinkan, apalagi kalau pendidikan non formal dan informal ini tidak diberikan peran. Bagaimana nanti kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang? Ini yang perlu menjadi renungan kita bersama. Yang ketiga, kami juga ingin sampaikan bahwa pendidikan non formal akan kehilangan marwah dan masyarakat banyak dirugikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis kalau peta jalan pendidikan tetap dijalankan tanpa memperhatikan keberadaan pendidikan non formal dan informal. Lanjut, Pak. Nah, apakah konsep peta jalan pendidikan sudah mengakomodir peran pendidikan informal dan non formal? Kami tegas mengatakan belum mengakomodir, atau bisa dikatakan peta jalan pendidikan 2020-2035 sama sekali tidak mengakomodir pendidikan informal dan non formal. Konsep peta jalan ini lebih fokus pada pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Kalaupun di situ disinggung pendidikan vokasi, hanya sebatas SMK dan perguruan tinggi vokasi saja.
Kami sangat kecewa atas upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan konsep peta jalan pendidikan Indonesia ini, tanpa terlebih dahulu berupaya membangun komunikasi dan minta masukan dari komunitas pendidikan non formal dan informal yang ada. Harapan kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja kami minta dukungan dari Bapak Ibu yang terhormat Komisi 10 DPR RI dapat memperhatikan peran penting daripada pendidikan non formal dan informal. Untuk itu kiranya pihak Kemdikbud berkenan untuk merevisi konsep peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035. Nah, ini sebagai penutup Pak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua dan anggota Komisi 10. Keberadaan LKP memperjuangkan keberadaan lembaga kursus dan pelatihan sebagai bagian dari satuan pendidikan non formal dalam peta jalan pendidikan, sehingga dengan demikian pembinaan lembaga kursus dan pelatihan tetap berjalan dan berkesinambungan. Nah, untuk itu, sejalan dengan itu kami berharap bahwa program PKK dan program PKW itu tetap bisa dipertahankan, karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat tergolong miskin, putus sekolah, dan belum bekerja. Kami juga berharap ada pembinaan yang lebih intens terhadap kursus dan pelatihan. Dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan yang baru, di situ dikatakan bahwa kursus dan pelatihan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tetapi ada yang kurang di sini Bapak Ibu, bahwa PTK kursus dan pelatihan itu tidak mendapatkan sentuhan pembinaan sama sekali. Jadi kalau umpamanya jalur lain itu dibina melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, justru pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan itu tidak mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya. Jadi kami masih melihat bahwa Permen yang kemarin ini belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi daripada kami sebagai pengelola kursus dan pelatihan, sehingga kami pada kesempatan ini sekali lagi berharap Bapak Ibu anggota DPR bisa memperjuangkan aspirasi kami. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu anggarannya sudah cukup besar, ya sudah cukup besar. Yang disampaikan oleh ketum kami itu mungkin agak sedikit salah. Yang benar 420 miliar bukan 42 miliar. Jadi kami informasikan. Jadi itu sekedar tambahan Pak Ketua dari apa yang disampaikan oleh ketua umum kami tadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini ada informasi sedikit Pak dari teman-teman daerah nih. Ini kalau seandainya peta jalan pendidikan ini tidak direvisi, kemungkinan kami komunitas pendidikan non formal dan informal akan turun kembali untuk demo ini. Ya, karena dengan peta jalan seperti ini, jelas ini tidak menganggap atau tidak memperhatikan keberadaan pendidikan non formal dan informal. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arvinus. Saya kira itu Mas Saiful Huda dari Forum PLKP. Semoga bisa ditindaklanjuti oleh Mas Saiful dan kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Arvinus, Sama-sama mewakili seluruh elemen yang tergabung dalam forum pelatihan dan kursus. Terima kasih sebelumnya atas masukannya dan akan kami formulasikan nanti masuk dalam rekomendasi kami di panja peta jalan pendidikan nasional.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,